Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini di samping saya adalah Baby Gracia. Apa kabar, Baby? Baik. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang selama ini? Soalnya yang hadir di sini tuh selalu ada kaitannya dengan pesugihan, kesurupan, melihat sosok hantu, dan lain-lain. Kebetulan kalau aku pribadi nggak pernah. Oke. Tapi pernah pembantu rumah tanggaku katanya ngelihat sosok. Itu Sosoknya seperti apa? sosoknya kata seorang kakek-kakek di rumahku sendiri. Kebetulan waktu itu dia lagi mau sholat, terus menampakkan diri di balik jendela gitu. Habis itu langsung kabur. Kebetulan saya waktu itu lagi nggak ada di rumah, langsung ditelepon sama mbaknya suruh pulang. Katanya pulang gitu. Kenapa gitu? Begitu sampai rumah diceritain kayak gitu. Terus tanggapan kamu setelah tahu ada sosok itu di rumah gimana? Ya kaget ya, kayak masa sih nggak percaya, karena saya di rumah itu bertahun-tahun nggak pernah ngeliat nggak yang pernah, seperti jangan itu. sampai juga sih, nggak pernah ngeliat gitu, diganggu pun nggak pernah juga gitu. Makanya sih, tapi dia bener-bener saya bener-bener lihat gitu, sumpah-sumpah segala macam, dia meyakinkan saya bahwasanya dia memang melihat penampakan itu. Tapi setelah itu nggak pernah muncul lagi. Kalau menampakkan diri sih saya dan suami tuh nggak pernah ya ngelihat, tapi kadang suami kan kadang suka tidur agak larut malam, denger sih beberapa kali, tapi untuk nampakin enggak gitu. Oh, suka ada suara-suara Kan itu aneh gitu. posisinya di atas kan, di lantai 2, ya mungkin kayak denger apa, bunyi apa, cuma suami mikirnya nggak dia anggap serius, itu paling cuma apa, atau tikus atau apa gitu, atau kucing gitu mikirnya. Tapi kalau sama mbak itu bener-bener ditampakin, udah abis itu mbaknya langsung minta pulang malam itu juga. Dan Enggak. dia balik lagi sampai Enggak. sekarang. Oke, Enggak. mudah-mudahan semalam hari ini kamu nggak akan lihat hal-hal yang aneh. Jangan Ya, sampai. Baby ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku pernah memakan anaknya sendiri. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tisa. Selamat malam, Mbak Tisa. Malam, Apa yang mau kamu ceritakan pada kami, Mbak? saya ibu rumah tangga. Saya pernah membunuh anak saya. Karena apa ya? Saya kalau melihat bayi usia 1 sampai 6 bulan itu rasanya saya pengen bahkan anak saya pun saya makan. Merinding. Saya jadi merinding itu Aduh. nggak ada alasannya. Awalnya bisa seperti itu gimana kronologisnya? Tidak tahu. Yang jelas saya melihat anak saya ini bawaannya tuh saya nafsu. Jadi pengen benar saya dia pelan-pelan saya ambil. Saya mulai dari lehernya dulu, lalu semua sampai tahu anak saya sudah tahu itu anak saya. Lalu begitu saja. Setelah apa rasanya? Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak sadar apa-apa. Suami tahu soal ini. Justru suami saya yang melaporkan saya ke polisi. Tapi saya nggak di penjara karena ini dianggap saya orang gila. Saya masuk di rumah sakit jiwa. Itu sudah lama kejadiannya. Sudah lumayan beberapa. Sekarang tahun ini. masih suka ada muncul perasaan itu nggak? Kadang-kadang saya masih bernafsu gede ya, kepengen lihat bayi-bayi itu pengen saya. Tapi saya tahan. Saya bisa menahannya.
Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Aduh, cantiknya anak bunda. Aku pulang, Ma. Ma, aku pulang. Ma. Enggak, Pak. Pak. Lu nggak tahu diri ya? Aku nggak ngapa-ngapain anak itu. Enggak, Pak. Serius, enggak. Kamu manusia apa hantu sih? Aku nggak sadar, Pak. Pak, aku nggak sadar. Gue laporin Ante. Kenapa? Ayo. Jangan, Pak. Sialan lu. Jangan. Gue sudah tidak percaya lagi sama lo. Gue bakal ninggalin lo. Gue bakal lapor polisi. Aku mohon, Gak tahu diri kamu. ulangi lagi, Pak. Aku mohon, Pak. Halo Pak Polisi. Papa jangan, Iya, Pak. Pak. Aku nggak akan Di sini Pak. Pak. Dia istri saya, Pak. Pak. Diam kamu. Pak, aku mohon. Iya, Pak. Mohon segera di sini, Pak. Pokoknya lo udah lapor polisi supaya lo masuk penjara. Ini kenapa? Ma? Hah? Ma? Ada apa? Ma? Ma? Apa-apaan lu gila ya? Ini anak orang, Ma! Apa-apaan kamu? Ma! Dan sekarang tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa? Saya pengen hidup normal. Normal seperti wanita, normal layaknya. Saya pengen berumah tangga. Saya punya suami, punya anak. Hidup damai lah, seperti itu. Saya pengen tahu, ada apa saya ini sebetulnya ya? Belum pernah cari tahu sebelumnya kenapa sebabnya bisa kayak gini? Tidak. Oke. Baik, kalau begitu Tisa, kami akan ajak Anda langsung untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tisa, mendiami rumah bernomor 22. Terlahir tanggal 18 April 1983. Dia memiliki karakter dan pendirian yang kuat. Tetapi tabiatnya suka memerintah terkadang semena-mena. Entah kenapa saya melihat sesuatu yang tak lazim di dalam kondisi kejiwaannya. Tisa seperti terombang-ambing dalam aura kegelapan. Aura itu muncul secara tiba-tiba dalam jiwanya. Seperti telah ditanam sejak ia lahir. Kehidupannya dipenuhi oleh kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. Saya mencium bau amis dan bau darah yang sangat pekat di dirinya Tisa. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Saya mencium bau amis ya di sini ya. Iya, saya juga dari tadi ini ada bau amis yang nggak biasanya sih. Bau darah atau bau amis ya? Baik. Tisa. Tanggal 18 bulan 4 1983 dengan nomor rumah 22. Tisa adalah seorang ibu rumah tangga dan pernah anaknya sendiri. Biasanya melihat bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun bawaannya mau, dan sudah waktu itu dilaporkan ke polisi oleh sang suami, tapi tidak dipenjara karena dianggap punya kelainan jiwa dan masuk ke rumah sakit jiwa. Sekarang sudah keluar tapi rasa itu masih suka muncul. Ya. Makanya datang ke menembus mata batin supaya bisa menghilangkan rasa yang suka mengganggu ini. Ya. Baunya dari sini, Bay. Itu bau apa ya, Ron? Kalian ngecium bau amis gak? Bau kan? Saya harus cari tahu ini bau apa.
Di sekitarnya Tisa. Di sekitarnya Mbak Tisa. Saya sebelah sini sih emang bau amis banget nih. Maaf, Kak Bayu. Silakan. Aku mau pulang aja. Jangan. Kenapa? Aku soalnya... Aku kesini bawa anak aku. 2 bulan aku takut. Aku takut. Tenang ya. Kita coba tenangin dulu. Aku bawa anak aku masih bayi. Aku takut. Iya, kita coba cari solusinya. Kita pastiin bayinya Mbak Baby aman. Ya, Iya, kita Mbak nggak akan Baby di mana? biarin Aku dia nggak sampai ngelakuin. bisa kebayangin waktu dia ngomong. Dia... Butuh air putih dulu ya. Betul, biar tenang kita ya, harus butuh. tenangin. Ini trauma yang menyeramkan sekali loh. Iya. Soalnya aku bawa anak aku, Kak Roy. Iya, pokoknya kita pastiin anaknya di ruangan Ruangan yang ruang berbeda tunggu, ya. kan? Nanti Iya, tolong di kita ruang berbeda. ruangan Jangan berbeda. sampai ada yang masuk ke sana. Tolong ditemenin di sana, jangan sampai ada yang buka pintunya. Bahaya sekali. Kita tenang ya Mbak Baby. Sekarang masih tinggal bersama suami. Sudah cerai. Mantan suami ya. Kita minum dulu Mbak Baby. Terus waktu di rumah sakit jiwa, hasil observasinya apa? Emang ada kelainan jiwa? Tidak. Waktu mau itu apa sih yang menggerakkan tangan Anda ngambil bayi, terus pelan-pelan dimulai dari leher? Apa yang ngegerakin itu rasanya? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba tuh ngelihat kepengen, seperti gitu loh. Dia, bayiku itu seperti di Enggak depan gue. boleh, kamu ada kelainan jiwa ya. Baik, lihat deh mata dia semuanya hitam loh. Gak, Iya, besar banget nggak ada kelihatannya putihnya itu Iya. pupilnya. Dan itu mengerikan sekali. Saya lihat dalam bau amis dan bau darah di sini memang bekas adanya peristiwa itu. Itu terjadi pada tahun berapa ya? Tahun berapa, Mbak Tisa? Sekitar 4 tahun yang lalu lah, 3 atau 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Oke. Saya nggak ingat. Yang hanya bayi sendiri atau ada bayi orang lain? Semua kalau saya melihat bayi, apa aja berwujud bayi, Udah banyak korbannya. ya tapi saya tidak. Lebih dari 5? Ya, Oh, baby, kamu jangan lihat matanya ya. Saya takut kamu kemasukan karena dia punya roh juga. Roh bayi-bayi yang udah di jadinya kayak Ikutin anak nih. ambar. Dan tuh jadi kayak aku nggak tahu bahasanya tapi kayak gini. Mereka tuh ngikutin di belakang kayak anak ambar. Karena palanya pada putus semuanya. Aduh. Sebenarnya dia nggak jujur sama saya. Si Mbak Tisa itu udah lebih dari beberapa kali. Tapi yang ketahuan dari orang-orang itu cuma tadi kamu sebutkan 5, 6, dia bilang lebih dari itu. Lebih dari 5. saya lihat 10. Karena habit, kebiasaan. Jadi bawaannya pengen lagi gitu. Kayak seorang perokok gitu loh, kayak Kecanduan? kecandu ya. Sesuatu yang ada bayi, pokoknya ada satu kepala, kemudian kalau misalnya kayak gitu, ya, dia punya kekuatan. Saya tuh curiga dia punya kekuatan supranatural di sini. Makanya bau amis nih. Sebenarnya masuk rumah sakit jiwa waktu itu adalah langkah yang tepat. Tapi ternyata masuk rumah sakit jiwa, dia juga ditempelin sama makhluk halus. Masih ada yang ikut sama dia. Sampai sekarang. Saya nggak habis pikir gitu, ada seorang wanita yang seorang ibu, anak yang dilahirin dari rahimnya sendiri, kondisinya hidup lagi. Terus baik. Dan sampai itu orang tua dari bayi yang jadi korban, gimana reaksi mereka? saya tidak ingat apa-apa. Kalau tidak ingat apa-apa.
Dia nggak ada rasa bersalah loh ketika dia ngomong itu, melakukan pengakuan di depan kami dan semua orang yang di sini. Saya merasa memang benar ada sisi gangguan kejiwaan, tetapi juga ada energi makhluk halus lainnya. Dia tuh gini, jadi saya ngelihat dia tuh juga ada yang ngikut gitu loh, bentuknya wanita, tapi lidahnya panjang banget. Itu apa ya saya lihatnya? Jadi kayak wanita. Kemudian ini saya ngeliat di sini nih. Itu lidahnya. Tuh. Bayangin deh, ini ada bertahun-tahun setelah dia 1, 2 bayi, akhirnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ternyata banyak banget korbannya. Lebih dari 10. Kamu coba tanya dia deh. Kamu sadar nggak, Mbak? Saya tidak menjudge, saya tidak menghakimi. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan seseorang yang suci juga untuk menghakimi orang. Tetapi saya hanya ingin melayangkan pertanyaan. Mbak Tisa ngaku deh, sebenarnya korbannya hampir 15 kan? Iya. See, ini my point. Iya, jadi banyak korban. Jadi ketika udah ada mengalami 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia mau lagi, dan mau lagi. Setiap melihat bayi, Siapapun bayi siapapun. bayi siapapun. Iya. Entah kenapa juga saya ngelihat dia punya frekuensi otak yang bisa mempengaruhi orang loh. Ya maksud saya bayinya bisa kayak Ikut aja gitu orang supaya minjemin bayinya. Iya lucu ya, lucu. Dia ambil, dia gendong, terus dibawa kabur dan Ya jadi ini bayi. Tapi saya ngeliat tiba-tiba kalau lucu, siapa namanya? Maaf ya Mbak Baby, saya harus ceritain semuanya dan kamu harus kuat. Ini saya lihat nih siapa ya? Ini kamu ngelihat ada di sini sekarang, Roy. Betul sekali, Bay. Dia ada di sini dan dia nggak suka kita omongin dan dia nggak suka saya gambar. Tapi saya orangnya nggak suka kalau setengah-setengah. Saya itu akan menantang orang-orang atau setan-setan yang berkeliaran. Saya nggak peduli dia marah apa enggak, tapi dia ngelakuin perbuatan yang menyeramkan. Ini keterlaluan sih. Sudah ada tindakan, maksudnya tindakan ada itu belum? Udah masuk sel? Udah enggak, dia waktu dilaporin ke polisi dilepasin, tidak masuk penjara karena dianggap kelainan jiwa. Sayang sekali ya. Jadi dianggap sakit jiwa, masuknya ke rumah sakit jiwa. Oke. Pertama kali sosok ini ngikutin dia karena apa ya, Roy, menurut kamu? Karena awalnya ngeliat bayi. Terus dari dirinya sendiri dong sebenarnya muncul. Iya. Yang akhirnya malah mengundang makhluk-makhluk ini. Tuh, si Mbak Tisa ini setengah gangguan jiwa, tapi seperempat lainnya gangguan makhluk astral. Jadi lengkap tuh. Dari cara matanya memandang, dari cara duduknya, dia tidak ada rasa bersalah atas korban-korban yang banyak dilakuin. Dan saya ngerasain ini, ya, gangguan jiwa. Tetapi memang ada roh-roh yang lain. Kamu tahu nggak sih akibatnya Mbak Tisa? Gara-gara kamu 1, 2, dan 3 akhirnya mengundang makhluk-makhluk untuk minta tumbal lagi dan lagi. Mungkin dia nggak sadar, Bay. Tapi orang yang melihat kan aneh. Sekarang setelah keluar dari rumah sakit jiwa masih suka muncul perasaan itu. Dan kuatnya masih sama seperti sebelumnya. Iya. Tuh, ini nih, Bay. Lihat deh. Ini apa nih yang ada di lukisan ini?
Aduh, saya merinding loh. Dan makhluk ini yang ngegerakin dia dan ikut dijadikan korban. Betul sekali, Bay. Putus semuanya. Dia cuma bilang lehernya doang ya. Tapi saya lihat tangannya juga putus. Karena masih rentan. Krek. Kayak, ya bukan kayak gini, tapi... Kita punya sumpit gak sih? Sumpit. Atau lidi. Kalau ini diusir, keinginan dia bisa hilang juga nggak, Roy? Semoga bisa hilang. Tapi hukum karma tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah meninggalkan seseorang yang berbuat karma baik atau karma buruk. Karena Terutama dia udah juga melakukan hukum itu ya. sosial. Iya. Jadi dia tidak bisa berteman dengan banyak orang. Karena semua orang beberapa sudah mengetahui perbuatan dia. Jadinya dia tuh ditemenin sama orang takut sama dia. Jadinya dia tuh hukum sosial. Ih, itu kan yang suka itu. Hati-hati loh. Jadi setiap saya lihat dia ya, ada anak kecil jalan sore-sore atau pagi dijemur biasanya baby, ya kan? Iya. Kemudian dijemur di baby, masukin lagi. Dia datang. Oh, ketakutan semua. Jadi dia menimbulkan keresahan dong buat lingkungannya. Betul sekali, Bay. Semenjak dia lepas dari rumah sakit jiwa, beberapa tetangganya dilaporkan tidak mau bertemu dengan Tisa, dan saya ngerasa di dalam mata batin saya, mereka pas lagi jemur-jemur atau lagi ngobrol suapin anaknya sore-sore, itu ada Mbak Tisa. Langsung bawa masuk ke dalam. Langsung bawa masuk ke dalam. Ketakutan semuanya. Dan mereka saling teks masing-masing, jangan keluar dulu soalnya dia lagi keluar. Ini kamu membawa keresahan masyarakat sebenarnya. Serem banget loh, karena secara nggak sengaja dia memberi makan arwah. Aduh serem banget pokoknya, Bay. Ini baby, tapi putus nih. Pengobatan dan terapi yang dia lakuin di rumah sakit jiwa nggak ngebantu juga ya, Roy? Maksudnya sebelum tuntas? Belum, apalagi dia udah dirasuk sekarang. Mana ada sih, Bay, orang normal Iya. kalau bukan roh jahat, arwah kan? Ya. Gak mungkin lah, Bay. Orang normal bisa seperti itu tanpa ini yang saya gambar. Saya pancing nih keluar untuk keluar lawan kita. Kekuatannya dia udah mulai jahat sih di belakang layar, di belakang dia. Jadi saya harus menjaga jarak juga sih. Tampaknya dia udah netesin. Oh, dia udah mau minta korban lagi dong? Dan udah deket ke arah Tisanya? Iya, tapi kita pelan-pelan dulu ya. Calm down dulu. Ada yang mau ditanya nggak, Mbak Baby? Atau dikasih tanggapan mengenai apa yang dilakuin Tisa? Aku nggak berani ngeliat dia. Aku nggak mau nanti jadi transfer ke aku. Nanti aku ngeliat anak aku jadi. Aku butuh minuman nih, aku mengalami gangguan Iya. delusi nih. Kayaknya saya sakit kepala loh. Saya belum pernah seperti ini sebelumnya, Bay. Makhluk yang ganggu dia nggak mungkin pindah ke orang lain kan? Karena Baby juga punya bayi, jangan sampai Bisa nanti. semua. Jadi gini, saya nggak mau duduk di sini karena saya ngerasa kenapa ya dia ngeliatin saya bikin. Dia ngeliatin saya, dia menyampaikan pesan, gua mau bayi. Gua mau apa? Aduh. Saya butuh air nih. Saya ngerasa saya ngerasa gejala delusi di pikiran saya. Kenapa ya? Saya kok ngerasa. Aduh, Thank you. Ya, tenang dulu ya, Bay, Baby. gue ngerasa ada yang aneh di Bay, di pikiran gue. Kenapa? Kenapa ya? Gue lihat dia tiba-tiba kayak ini di mata gue sih, Bay. Jadi di mata aku tuh, Bay, saya ngelihat bayi depan mata saya di
No, kamu bohong, Mbak Tisa. Kamu juga pakai pisau ternyata. Ada pisau juga. Iya kan? Saya nggak percaya Tisa kamu sehat secara jiwa. Kenapa kamu pakai pisau segala ya? Dengan udah gila gitu. Dipotong-potong terus dimakan. Roh jahatnya ada di dalam diri dia loh, Bay. Sekali kita ngelakuin kesalahan fatal, mungkin dia akan tunjukin kita kekuatan gaibnya. Sekali kita fatal, dia akan nunjukin kekuatan gaibnya. Kak Bayu, Bay, aku gue mau gak kuat, tanya. Bay. Iya. Kenapa sih dia harus dikeluarin dari rumah sakit jiwa kalau Mungkin sudah dianggap sudah Bay, sembuh. ini nggak mungkin kalau dia keluar dari rumah sakit jiwa kalau... Iya, dia dianggap mungkin udah baik di sana. Di sana hasil observasinya udah menunjukkan dia udah nggak ada kelainan jiwa. Tapi justru mungkin karena hukum sosial di rumahnya buat dia tuh masih ngerasa dia gangguan. Saya minta pancingan di sini. Saya harus tahu. Gimana mancing Gue dia mau keluar? keluarin dia punya iblis nih. Saya butuh boneka bayi. Saya takut sekali, Bay, dengan alam pikiran saya. Bay, kamu lihat belakang dia deh, Bay. Semuanya ramai anak-anak bayi dan bayi ambat. Tapi kepalanya pada kayak gini. Dan yang satu yang lebih parah adalah di belakang dia ada makhluk ini. Oh my God. Oh, pancing dia keluar ya. Aku belum siap tapi Bay, aku lihat di dalam pikiranku sendiri ya. Banyak banget ya. Kalau saya pancing dia keluar iblisnya, apa yang terjadi ya? Dia sakit jiwa juga sih. Ternyata dia benar sakit jiwa dan dirasuki masuk halus. Bayinya putus loh. Baik, bantuin sadarin. Ini, Aduh, ini saya butuh kain hitam nih. Bangunin Mbak Tisa, yuk kita bantuin. Saya butuh tenaga lebih Mbak sekarang. Tisa. Mbak Tisa boleh bangun. Mbak Tisa. Dia harus di ini di bawah pengawasan. Jadi saya minta kain hitam. Gila men. Wah, lihat deh. Ini kepala. Setiap dia ngelihat bayi atau sosok bayi, dia sampai putus. Setelah dia putus, dia ngerasa puas batinnya. Ini gangguan jiwa sih. Dia kanibal berarti ya. Makan manusia. Saya ngerasain ada yang aneh di sini. Makhluk ini masih ada di yang mau sekitar bantu Tisa. saya gak? Takut ya? Di sini ada yang punya baby nggak? Ada yang punya bayi? Yang bisa kontrol
Ada yang bekerja sebagai neni nggak? Apa namanya? Babysitter. Perawat, pengasuh. Oke. Baik, saya hadapin sendiri. Kamu perlu apa, Roy? Saya butuh air kembang lagi. Air kembang lagi. Air kembang. Ini tuh masuk gangguan jiwa ya, Bay? Iya, ini Skizofrenia. jelas ini Gangguan bisa jadi jiwa. skizo. Skizo. Aduh, Saya butuh lonceng juga. Setiap kali ada event atau hari raya besar, gak ada satupun bayi yang mau keluarga yang punya bayi mau datang ke rumah dia karena takut dimakan. karena takut nih. Saya ngeliat di sini gini. Jadi semua orang udah jauhin dia. Harus itu aja deh. Aduh. Karena saya duduk Saya di samping capek dia banget. juga udah nggak nyaman gitu. Oke. Saya harus panggil lagi. Saya baca pikiran dia. Dia sebenarnya nggak bisa lepas, Bay. Kecuali dalam pengobatan. Nggak bisa lepas. Enggak. Dia cuma bisa lepas sementara hari ini. Tapi nggak bisa lepas. Berarti besok-besok bisa datang lagi dan bisa ada korban lagi dong, Roy. Iya. Dia harus ada yang nemenin. Dia nggak boleh sendiri. Saat sendiri dia ngebayangin itu lagi. Iya. Terus nyari. Siapapun makhluk halus yang berada di tubuh ini, keluar. Dan tunjukkan eksistensinya. Tunjukin siapa sebenarnya. Lepas dia. Coba buka deh, Bay. Mbak Tisa. Mbak Tisa dengar saya. Bukan Mbak Tisa ya. Saya nggak bisa bedain sekarang. Saya ada di dua dunia nih. Kalian ada di dunia manusia, tapi saya ngerasa di dunia makhluk astral. Di dunia makhluk astral itu ada makhluk lain yang di dalam Tisa. Jadi ketika lihat Tisa, saya berada di sini. Saya ngerasa Sapa kowe? belum mau keluar loh. Sapa kowe yang ngusir aku? Saya Roy Kiyoshi. Aku ora wedi karo kowe. Saya nggak takut sama kamu. Saya nggak tahu kamu maunya apa, tapi saya nggak suka sama kamu merasuk ke dalam tubuh ini. Saya udah muak dan pengen muntah lihat kelakuan makhluk halus yang ada di tubuh ini, dan saya mohon kamu untuk keluar selama-lamanya. Aduh. Itu Belatung. belatung. Banyak, Roy. Aduh.
Kenapa Roy dia, Roy? Kesakitan. Dia berasal dari mana ya? Saya penasaran. Batisa, Latung. Batisa, selamat malam. Bukan ya? Masih setengah-setengah. ya awas bay belakangnya belatung. Selamat malam. Mbah, Eyang, kakek, Eyang, nenek. Siapa kowe? Tekon. Mbah, ini kamu siapa, Mbah? Aku ibumu sing melu ning awakmu. Apa? Ibumu? Ayo. Ibu yang ikut badan ini? Mbah yang ikut sama yang punya badan ini? Mbah yang ikut sama anak ini? Iya. Selama ini Mbah yang pengaruhin. Iya, Mbah. Aku iso melu deh. Ada yang bisa bahasa Jawa nggak? Hah? Ada yang bisa? Dia bilang apa? Mau ikut dia? Hah? Nggak usah ikut campur. Tadi sempat ada percikan api ya di situ. Tadi itu muncul api kenapa, Roy? Dia tuh marah sampai keluar api gitu loh. Dan dia bisa... Waktu dia ngeliat bayi, tiba-tiba energinya bikin dia marah dan sampai keluar api tadi. Betul, sampai meledak gitu. Kamu asalnya dari mana? Mbak dari mana asalnya, Mbak? Ini setan iblis atau udah arah? Ora iso ngetake aku. Mbak kenapa ikutin anak ini? Kenapa, Mbak? Hah? Kenapa, Mbak? Aku suwe melu deh. Hah? Udah lama ikutin dia. Kenapa ikutin dia tuh kenapa, Mbak? Untuk apa? Ada yang ngirim ya? Mbak dikirim orang? Apa dia yang manggil Mbak? Oh, Aduh, belatung. baiklah. Saya harus tega ngelakuin ini. Padahal saya sebenarnya nggak tega. Mbak balik aja ya. Ke dunianya ya. Balik ya. Ke leluhurnya ya, Mbak ya. Ya, kasihan anak ini, kasihan. Udah banyak korban, Mbak. Salim. Kembali ke asal. Kita sadarin dia. Udah bisa Kita disadarin. dudukin. Kita harus dudukin dia. Oh, ibu duduk aja.
Begitu Jangan ngeliat dilihat bayi lagi. muncul ya. Takutnya dia muncul lagi nih, Roy. Iya, begitu ngeliat bayi tadi muncul soalnya. Jangan lihat lagi dia. Begitu lihat lagi dia muncul ya, Bay. Saya ngambil kesimpulan satu hal. Bahwa Mbak Tisa ternyata diwarisi satu ilmu yang tidak bisa lepas dari orang tuanya. Orang tuanya. Warisan leluhur. Warisan leluhur dan saya nggak tahu bahasa ngilmu ya. Jadi ngilmu kemudian tidak bisa lepas, akhirnya turun ke orang tuanya punya orang tua akhirnya itu Turun temurun. turun temurun. Berarti saat seorang ngilmu atau memperdalam ilmu hitam itu Iya. bisa jadi diwariskan ke generasi-generasi berikutnya gitu. Betul sekali. Dan kebetulan juga ternyata Mbak Tisa ada gangguan kejiwaan. Jadi match sama Lengkap. frekuensinya lengkap. Lengkap. Satu kasus yang langka ya, maksud Iya. saya ada memang beberapa kasus ngilmu jatuh ke cucu dan cicit-cicitnya, tetapi tidak ada sampai kasus penggigitan atau ini dia. Saya yakin setelah dia meninggal baru dia lepas. Berarti gak akan lepas selama hidupnya. Dia pokoknya jangan lihat ada bentuk bayi aja. Tapi nggak mana mungkin namanya hidup di masyarakat kan pasti ketemu bayi, Roy. Pastinya. Gimana caranya supaya dia bisa ngendaliin dirinya ya? That's why kenapa dia nggak boleh sendiri. Sebenarnya kan kelihatan gak tuntas ya. Tapi sebenarnya dia harus diobati juga secara medis dengan antidepresan. Dan juga saya nggak yakin dia bisa punya keluarga baru lagi. Iya, dia udah cerai sama suaminya yang laporin dia ke polisi. Jalan satu-satunya, saya nggak tahu ini bisa masuk gak ya ke otaknya Mbak Tisa untuk mempengaruhi Mbak Tisa. Apa, Roy? Sampai Mau nggak mau, dia punya ketakutan dan dia punya ambisi untuk baikan. Saya pengen dia ditemani dengan beberapa keluarganya untuk mengunjungi panti-panti asuhan dan menolongi banyak anak-anak, tapi di dalam pengawasan. nggak bisa dilepas Nggak mau sendiri, sendiri. ketemu Nggak, aku nggak sama mau. anak-anak atau dia malah langsung histeris. Gak lagi. boleh. Dan salah satu solusinya yaitu kasih makan anak-anak yang terlantar. Oh, tapi itu. harus ada yang nemenin. Jadi akan membuat dia berubah mindsetnya ngelihat anak kecil, anak bayi bukan makanan, bukan sesuatu yang harus dikorbankan gitu Bukan, ya. tapi justru lebih malah kayak disayang. kasihan, sayang. Gitu. Banyak sekali di jalanan kita ngelihat anak-anak kecil walaupun bukan 2 bulan, 3 bulan, tapi ada kayak umur setahun, 2 tahun dibawa oleh ibunya ataupun mereka, aku nggak ya seperti itu. Dan harus menjalani terapi juga. Dengan cara seperti itu berangsur-angsur akan sembuh, Iya, akan baik lagi, iya. akan normal. Saya takutnya tuh satu hal, yang punya baby kan banyak. Kalau misalnya makhluk halus udah nggak suka sama Tisa, dia pasti merasuk ke baby orang lain ya. Aduh, masuk ke neninya, masuk ke dalam jiwa yang jaga bayi gitu. Kalau ini kan pindah nih, saya khawatir. Di sini makanya nih ada yang punya baby. Saya ngeliat kekuatannya gede sih, bisa aja berpindah. Dia sembuh jadi dia nggak bisa masuk lagi di sini. Dan dia pindah ke orang yang punya bayi atau yang jagain bayi. Aduh, Tapi kalau orang dimasukin sesuatu yang jahat, bayinya boom, diam lo, boom gitu. Kekerasan pada anak bayinya kecil. lagi rewel, orang tuanya nggak ada. Iya, maka itu kita itu makanya sangat-sangat kompleks sekali. Gimana supaya nggak kejadian kayak gitu, Roy?
Kita beresin si Mbak Tisa juga. Tapi kita juga tidak bisa melawan takdir bahwa warisan leluhurnya bisa pindah-pindah gitu loh. Dan tentunya kita juga harus punya kamera CCTV untuk mengawasi. Iya, untuk pengamanan ya. Untuk pengamanan. Berarti emang sekarang nih siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang punya baby memang harus tetap mengawasi anaknya, nggak bisa lepas begitu aja ya. Nggak Ke bisa siapapun itu. Iya. Terima Terakhir, kasih. Baby Gracia, ada yang mau disampaikan? Datangnya sama siapa? Ada yang dampingin nih masa aku. Abis ini dia pulang nyamperin bayi aku gimana? Enggak, kamu di atas diamanin, ada yang jagain di sana. Dan ini datangnya tadi sendiri atau sama orang? Sendiri. Nanti kita suruh orang. Iya, nanti tim Menembus Mata Batin akan nemenin ya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada. Mbak Tisa, Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih, Mas Roy. Makasih. Loh, Duh, mati gua. Aduh. Roy, tolong dong, tolong. Gila, dia masuk lagi loh. kejiwaan sih ini. Udah masuknya gangguan jiwa. Wah, sakit jiwa. Seseorang bertanggung jawab atas takdirnya sendiri. Namun manusia juga diberi kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik lagi nasibnya. Teruslah berbuat baik dan karma baik. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Titin. Selamat malam Mbak Titin. Selamat malam juga. Apa yang Mbak Titin mau ceritakan pada kami? Ceritakan pada kehidupan aku, cuman aku seorang pedagang yang sukses. Sehingga banyak musuh aku yang meneror aku dalam kata santet. Waktu itu gatal-gatal di tubuh aku, cuman aku juga sama, bisa mengeluarkan santet itu. Dengan cara keilmuan aku yang aku miliki. Ternyata di situ ada sebuah benda. 1, kupu-kupu. 2, itu jarum sehingga membuat badan aku gatal-gatal banget di situ. Aku rasakan aku nggak bisa bakal tidur banget di situ. Sampai badanku terasa banyak korengnya. Itu yang membuat aku jadi begini. Musuh aku itu sungguh sangat kejam, tapi aku balas lagi dengan teror aku, santet aku. Oke. Aku juga bisa. Sama. Ya Mbak Titin tenang dulu ya ceritanya, jangan bawa emosi biar kita bisa nangkep gambarnya. Tapi Mbak Titin akhirnya mengirim balik santet. Iya, karena aku nggak terima. Iya, nggak terima dengan apa yang diterima ya, karena Mbak Titin juga dikirimin santet gitu ya Iya, sama mereka. sampai suami aku meninggal dibikin sama dia. Oke, baik. Mengirim santet itu seperti apa kronologisnya? Suami aku sama, berak-berak sampai 2 hari di rumah. 2 hari di rumah sakit. Mana mungkin aku bisa untuk berobat sama suami aku, sedangkan aku sebagai petani dan pedagang. Itu yang membuat aku jengkel. Aku balas dengan dia itu jadi ketabrak mobil biar dia mampus juga. Baik, sabar ya Bu Titin ya. Tujuan Bu Titin datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Untuk menyadarkan dia supaya dia nggak meneror aku. Aku juga sama baik karena dia juga baik, tapi dia jahat. Aku bahkan lebih jahat daripada dia. Dia ini orang dekat ya? Orang deket banget. Dari waktu sama sahabat karib dari SD sampai MTS itu aku nggak terima banget. Yakin dia yang ngirim? Iya, Yakin dia yang ngejahatin? yakin karena aku juga dapat menembus mata batin yang sangat aku miliki dengan jelas banget. Di Baik. situ Oke. aku nggak terima. Titin,
kami akan ajak langsung Ibu Titin untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Titin, terlahir tanggal 25 April 1983. Sosok yang sangat simpatik, tetapi perasaan yang terlalu peka, hingga sering kali menyimpan dendam. Mata batin saya melihat Titin mewarisi kekuatan mistis dari leluhurnya. Kekuatan itu akan sangat berbahaya jika dimiliki oleh orang yang salah. Saya juga melihat Titin telah menyalahgunakannya. Banyak sekali rasa sakit yang ia timbulkan dari kekuatan itu. Saya melihat sosok naga bersisik emas. Apakah mungkin ini sosok iblis yang mendiami Titin atau bukan? Saya akan membantu Titin memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semua. Saya tak kenapa ya, saya merasakan ketakutan yang luar biasa ketika saya datang hari ini di partisipan saya bernama Titin. Tampaknya ada kemarahan yang besar di diri Mbak Titin. Titin, lahir tanggal 25 bulan 4 1983. Mbak Titin ini pernah mendapat kiriman santet, tapi Mbak Titin juga membalas kiriman santet itu. Betul. Iya, dan malam hari ini sebenarnya ingin terlepas dari pengaruh santet. Betul. Tapi ingin terlepas dari pengaruh santet, saya jujur terus terang ingin membongkar ya, Mbak Titin, mohon maaf sekali. Saya ngerasa kamu juga pelaku mistis di sini. Yang sangat berat gitu, bukan ecek-ecek dan bukan receh untuk bermain guna-guna santet atau teluh yang di atasnya guna-guna gitu. Jadi saya ngerasain ini tuh parah sebenarnya. Jadi menguasai ilmu hitam juga ya? Jadi sebenarnya saya tuh bisa bilang, maaf di meja kejujuran di Bundar ini, kamu juga adalah pelaku mistis. Dan entah kenapa kamu juga bermain playing victim atau merasa menjadi korban seolah-olah. Oh. Tapi kamu sendiri punya kekuatan yang dahsyat tanpa belajar ataupun, iya kan? Iya, Tanpa belajar? tanpa belajar, cuman dari keturunan aku juga. Karena keturunan dan warisannya sangat kuat sekali, Wahyu. Jadinya Jadi aku juga di sana udah buka terapi di ngobatin orang. Aku juga punya pusaka namanya Naga Pesona. Itu berasal dari daerah Pusaka Negara Kabupaten di situ. Cuman aku buka Pusaka? praktek di ini. Naga Pesona, Desa Pusaka Negara, makanya simbolnya naga. Buat satu intinya kewibawaan, pengasihan dan pengobatan. oke. Mbak Titin, waktu dikirimin santet, apa yang dirasa di badan? Boleh diceritain lagi nggak ke kami? Awalnya terasa panas auranya. Ketika itu aku juga dari kecil sampai sekarang nggak makan nasi di situ, makanya memang teror yang masuk bakal keluar lagi. Oke, setelah mendapatkan santet itu apa yang efeknya seperti apa? Ada sesuatu yang keluar dari badan selain makanan? Iya, Apa? panas, terus gelisah, rumah tangga juga jadi cepet berantem, nggak bakal akur. Nah di situ bikinan orang yang kejam banget sama aku. Yang ngirim siapa? Temen karib aku dari SD. Udah ada buktinya? Ada, sampai sekarang juga masih neror aku. Sehingga aku nggak menstruasi selama 15 tahun. 15 tahun gak menstruasi? Menstruasi, rahim aku juga sakit banget Pak. Masalahnya ini yang bertubi-tubi, jadi aku dendam saja gitu kan. Karena aku juga punya kepikiran sedikit. Tapi masih usia yang normal untuk menstruasi. Aku 35 umurnya, lahiran 83 di situ. Makanya juga badan aku juga sampai kerasa panas. Sampai sekarang juga bikin dia terus. Mbak Titin lalu tahu orangnya yang ngirim? Tahu? Dan Mbak Titin kirim balik? Iya.
Apa yang terjadi sama orang itu? Kirim balik, kadang-kadang dia suruh jatuh dari motor. Motornya juga dia mau beli, aku hilangin. Hilang langsung motornya. Aku nggak terima masalahnya. Dia mau Udah beli suami motor, aku meninggal, aku juga nggak bisa tenang, hidup aku nggak bisa tenang. Anak aku juga dibikin sama dia sakit perut berbulan-bulan. Kata dokter juga ini non medis. Masalahnya anak tunggal aku juga sama digituin. Anak yang pertama aku anaknya 2 kan, perempuan semua. Baik. Sampai sekarang makanya Kembali aku balas lagi, dendam. Mbak Titin, pertanyaan saya. Setelah Mbak Titin mengirim santet Iya. ke orang itu, apa yang terjadi dengan orang itu? Orang itu juga tahu, karena dia kemungkinannya ke paranormal, karena dia nggak bisa. Cuman dia tanda isyaratnya dia deketin aku, tahu gak gitu isyaratnya. Cuman tetap kalau bicara sih kayak yang sama ini begini kayak yang akur. Normal. Iya, gitu. Tapi Cuman dia baik-baik ngejek aja terus, setelah baik-baik dikirimin aja, santet sama iya. Mbak Titin? Iya, tetap Berarti santetnya nggak kena, Dok? kena tetap. Yang namanya rekan bisnis kan kayak semacam akur tapi nggak akur gitu kan, berbalik arah. Kadang-kadang lu orang bisnis bangkrut lu ya, apa punya apa lu, aku juga 1 miliar, kamu modalnya paling 100 juta kan di situ. Aku udah ejak sampai situ, aku juga nggak akur lagi, terus akur lagi. Oke. Gitu. Balik lagi ya Mbak Titin, saya mau ditegasin sekali lagi. Bukannya saya mau ulang-ulang pertanyaan, tapi saya mau memastikan. Permasalahannya apa sih sampai Mbak Titin datang ke Menembus Bata Batin? Permasalahannya biar dia juga tahu, aku begini juga dia tahu gitu kan. Biar marah aku juga dia langsung positifnya langsung lebih baik lagi, nggak ngarah ke aku lagi. Itu aja. Karena juga aku juga sama tetap capek diginiin terus. Aku juga Iya, sama. Karena apa ya awalnya gara-garanya? Itu karena kan aku dagang. Dagangan aku kan Saingan laris. dagang. Iya, dagang aku kan laris, dagang buah. Di Oh, situ jadi masalahnya. sirik dagang buah, Nah, di jadi malah situ. kirim-kiriman santet. Nah, iya, di situ. Oke, baik. Oke. Tadi sempat mention sosok naga ya. Iya. Saya melihat juga dari pikiran saya sosok naga tapi berkulit bersisik warna kuning. Betul. Oh iya? Iya. Kalau pernah lihat ya? Iya. Mbak Titin ini memang kecil-kecil, bukan kecil. Maksud saya secara Figur, fisik memang tidak bisa diremehkan ya. Memang terlihat mungil, kecil dan terlihat tidak arogan, namun menyimpan banyak sekali misteri dan pengalaman-pengalaman supernatural yang di luar akal sehat. Itu yang saya maksud. Dan ini tuh sosok kayak ya memang seperti naga, tetapi dia dari ini yang saya lihat, tapi dia berwarna agak-agak kuning. Iya, betul. Ini semacam siluman ya? Iya. Itu sih yang saya lihat. Dan Warnanya kayak yang emas herannya gitu ya. lagi, si Mbak Titin udah tahu ya tentang sosok ini ya. Tahu iya. Oh, Pernah pantesan. ketemu Di pusaka negara. Di pusaka. di pusaka negara. Iya, cuman kalau dia berwujud itu kakek-kakek. Pakainya baju komboran, maksudnya hitam kayak baju petani, cuman dia pakai ikat. Kalau menyerupai ular, dia ularnya dari Indramayu ke Jakarta. Gitu, wujudnya pas. Betul iya, begitu. Terus juga kayak berlendir. Oh, oke. Iya, betul, betul. Aduh, saya tiba-tiba sekat kesini Roy. Oke, mungkin Begitu ada. kamu gambar apa emang Iya. ada sosok gaib yang memang datang di belakangnya Mbak Titin ini ya? Iya. Jadi memang saya menggambar apa yang saya lihat sih sebenarnya. Dan memang Mbak Titin mengetahui secara gambar yang aku lihat, secara gambar yang mungkin lebih mengerti kali Mbak Titin tentang ini. Kayak semacam sisiknya tuh ada kayak kuning-kuningnya gitu. Iya, kayak gini. Apa itu ya? Ini besar banget ya Roy. Besar banget. Iya. Dan dia suka berubah bentuk menyerupai kayak kakek pakai baju Kakek-kakek, hitam itu. iya, umurnya 74. Tahu dari mana? Itu kan berasal dari itu. Aku juga ngelmu di situ kan. 7 tahun waktu itu aku nggak ngilmu ya secara sendiri itu nggak ada guru. Cuman guru aku kan dari keturunan buyut. Udah persilangannya gitu. Oke. Ini sosok naga ini
memberikan energi negatif atau justru menjaganya si Mbak Titin ini? Memberikan energi, Iya, betul. positif sih sebenarnya, tapi Mbak Titin kan maksudnya sekarang di bawah pengaruh ini bukan imajinasi, tapi di bawah pengaruh dunianya Mbak Titin, jadinya terlihat seperti ini. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya positif, tapi sama Mbak Titinnya yang tadinya bisa untuk nolong orang, Iya. Bisa buat jahat juga. Iya. Betul, jahat. betul sekali, betul. Bay. Itu dia nurut aja apa yang Nurut dia perintah? apa yang aku perintah. Nurut apa yang kamu perintahin. Kalau misalnya malam hari ini lepas dari semua ilmu hitam yang dimiliki dan sosok ini pergi dari hidup Mbak Titinnya nggak apa-apa, rela. Enggak, aku masalah ketakutan. Justru dia yang terus. Kecuali kalau musuh aku juga udah tewas dan batu aku aman. Ini sebagai penyelamat aku, bukan situ. Batu. Menjaga aku. Itu yang di kalung apa? Ini sebagai pengasihan. Pengasihan. Itu apa sih isinya? Ini pengasihan. Dari mana itu? Aku Bikin. Saya bisa menangkap deh maksudnya dia itu bisa mengeluarkan ilmu tanpa belajar. Bener-bener Yang saya tangkap dari warisan leluhur. Iya, leluhur, iya. warisan leluhur. Tanpa diduga-duga bahwa ternyata memang ada bakat tersembunyi seperti itu. Yang saya tangkap dari opini yang saya dengar di Mbak Titin. Jadi saya ngerasa di sini ada yang wujud-wujud seperti ini. Selain sosok jin ini, jin yang siluman berbentuk naga ini, ada sosok gaib lainnya nggak, Roy? Karena kalau dilihat Mbak Titin ini kelihatannya emang cukup hebat gitu, dalam banget ilmu hitamnya. Saya merasa di dalam dirinya Mbak Titin itu bisa memanggil arwah yang sudah meninggal, Betul. kemudian masuk ke dalam tubuhnya Mbak Titin sendiri. Betul ya. Bisa. Tetapi belum tentu bisa dia memediumisasikan orang lain untuk masuk roh. Nah iya, kalau suruh masuk ke batin aku bisa. Tapi Masuk kalau badan untuk sendiri bisa. Bisa. suruh Cuman masuk, sadar. Di alam sadar aku juga sadar, cuman kayak orang kesurupan. Cuman aku sadar gitu. Jadi setengah-setengah gitu, Roy. Iya, setengah-setengah, gitu. iya. Begitu benar. oke, kita mencoba ya untuk berkomunikasi. Apakah Mbak Titin butuh sesuatu gak yang bisa kita siapkan mungkin? Atau Mbak Titin membawa sesuatu Membawa dari sesuatu rumah? dari Oh, membawa. Boleh saya Silakan. lihat gak? Aku ambil. Tapi soalnya, Roy, beberapa kali partisipan yang datang, yang begitu banyak nih jin-jinnya, banyak ilmu hitamnya, ceritanya gitu ya. Maksudnya agak kayak nggak masuk akal gitu, Iya, aneh, dan agak- kayak ngalor ngidul gitu. Ya agak Kayak ajaib yang cerita gitu. bukan dia. Iya, betul. Iya, betul. Tapi saya Betul. curiga karena emang ilmu hitamnya udah. Iya, betul. Ini apa aja, Mbak Titin? Itu apa? Jimatnya. Dari mana datang dari mana nggak tahu ya? Datang sendiri. Tiba-tiba Aku juga. muncul ada di Iya, mana? Ada di kasur, di bantal, di bawah bantal. Oke. Banyak disimpan di situ di internet. Cuman aku bawa satu aja. Oh, di rumah masih banyak. Banyak. Karena Oke. aku nggak makan nasi. Hah? Karena aku nggak makan nasi, jadi datang. Nggak makan nasi jadi datang itu? Iya. Dari kecil aku nggak makan nasi, makannya roti sama. Iya, makannya roti sama mie. Iya. Oke, terus apa lagi? Udah. Itu? Ini nyalain. Eh, Aku pinjem, tolong pinjem korek api. Ada. Oh. Itu yang minyak itu apa? Ini buat, jadi kita makan sama ini juga yang gaib makan. Memberi makan gaib. Setiap malam Jumat. Makan batu? Maksudnya ini buat minyak misiknya ke sini. Oh, Kita kan misik. makan, ini juga sama. Butuh makan juga. Oh, ngasih makan si jimat Iya, ini. Iya, aku kasih kadang
air kelapa daugan, kelapa muda Air kelapa sama degan. bunga. Iya, kalau malam Jumat Kliwon. Bunga Jumat apa? biasa juga Jumat Kliwon, Jumat biasa setiap malam Jumat. Oke. Terus apa lagi? Ini dalam sini ada apa aja? Udah nggak ada, paling ini dinyalain roh kakek aku sama buyut aku juga nanti ke sini. Tapi Bisa nan- manggil roh. Bisa. Yang ini nanti datang juga nggak tapi? Membahayakan nggak nanti? Enggak sih. Yakin? Enggak, yakin ya. Tidak membahayakan ya? Enggak, kalau ini enggak. Kalau buat Karena orang-orang kan enggak. menurut versi dari Mbak Titin dan apa yang saya dapatkan informasi dari yang saya tangkap dan vision-vision yang Mbak Titin ceritakan, ini adalah sosok naga yang sebenarnya ngelindungin kan. Iya, betul. Tetapi apakah memang kalau misalnya ini terjadi, naganya datang, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini, dan saya mungkin ada yang terluka atau apa, kita lepas tanggung jawab ya. Iya, Mbak Titin yang harus bertanggung jawab 100% sepenuhnya. betul. Prosesi pemanggilan, saya sih beneran saya lepas tangan. Karena Mbak Titin datang kemari tampaknya mungkin ingin share. Bukan ingin sebenarnya ingin lepas, tapi kok saya ngerasa ada perasaan ingin share aja ya. Kayaknya sih saya juga justru ngerasainnya seperti itu, Roy. Ingin berbagi cerita dan ingin sebenarnya ini saya cuma lepas pengaruh santet yang dikirim ke saya supaya Iya. korbannya juga mati. Iya. Habis itu ya saya terusin jalanin kehidupan mistis saya. Betul. Iya, Begitu. iya. Nah iya berarti. Coba kita panggil arwah-arwah yang sudah meninggal. Butuh apa? Udah, itu aja. Kalian korek api. Korek api. Aku nyalain Pak. Kamu mau nyalain? Aku yang nyalain. Mungkin sama takut. Berapa kali. Ini. Makasih ya. Ya, makasih. Kalau lama jadi cepat aku bisa nerjang ke situ. Cuman aku juga sadar, langsung bisa nyadarin diri sendiri. Oh ini sadar. Gak bakal takut, iya. Udah sadar. Ini Enggak kok, sadar? aku enggak. Sadar bener. Bener sadar. Jadi tadi Tadi memang masuk, cuman aku bisa ngeluarin lagi. Aku nggak bakal kenapa membahayakan dikeluarin sini. lagi? Kalau lama, aku bisa ke situ loncat. Dari saat itu aku bisa. Bisa Tapi nyerang aku ke sini? Bisa. Kalau tadi aku nggak langsung menyadarin diri. Oh. Takutnya si emas itu juga kena semua. Cobain, Cuman aku saya mau bisa. lihat tanpa disadarin. Saya serahkan ini semua buat kamu, Mbak Titin. Ah? Loncat dan loncat apapun apa yang terjadi, semua di bawah tanggung jawab Mbak Titin. Dan saya minta semua keluarin. Sesuai dengan yang Mbak Titin tradisi yang dilakukan. Silakan. Saya coba jagain penonton ya.
Jangan emosi, ditahan. Masuk. Bantuin. Ada yang kena nggak tadi? Kepukul, ketendang? Dia udah keluar lagi ya? Udah. Dia bisa keluar masuk gitu ya? Iya. Makanya aku nggak boleh ada yang jahatin. Makanya aku lebih jahat lagi dari dia. Gak boleh ada yang jahatin. Kalau ada yang jahat, lebih jahat dari dia. Tapi dia kelihatannya bisa ngendaliin ya? Bisa aku ngendaliin. Soalnya nggak dalam masalah setelah kerasukan tuh menurut saya. Keluar sendiri. Dan terjangannya tuh emang Sakit ya? kencang banget sih. Lalu, esensi dari pemanggilan ini apa ya? Kita nggak bisa aja komunikasi ya. Bisa dipanggil nggak lagi? Dipanggil lagi untuk diajak komunikasi biar kita tahu sebenarnya Apa yang terjadi sesungguhnya? apa yang terjadi gitu ya. Iya. Udah cukup segitu aja. Hah? Udah cukup segitu. Kamu perlu minum? Tampaknya perlu. Perlu minum? Mau minum apa? Minum air putih nggak apa-apa dong? Oke. Hati-hati, baik. Tadi menyerang penonton maksudnya apa ya? Itu yang nyerang siapa? Yang masuk tuh sosok apa ya? Ya sosok itu harimau kadang ini. Harimau? Iya. Harimau apa naga? Ada Naga macam-macam. Dua, iya. Ada dua. Oh, oke, saya ngerti. Dia bisa masuk apa aja, harimau, macan atau naga menurut versi dia. Sehingga yang ada di dalam badannya tuh beda-beda, karakternya juga beda-beda gitu loh. Betul. Susah sekali nebak, bukan nebak sih, maksudnya susah sekali mendeskripsikan bahwa ini siapa dan ini siapa. Yang tadi masuk naga atau macan menurut kamu? Pertama awal itu naga dulu. Naga dulu. Iya, makanya dia ngeglesor ke situ. Glesor? Itu yang kedua dia ngomong ke situ. Tadi Mas- aku kan di sini tuh. Itu macan. Naga. Itu naga. Iya. Kemudian Yang kedua itu harimau. harimau. Kedua harimau. Berarti memang ini turunan warisan turun temurun ya. Betul, Memang iya, bisa dari beliau. sendiri tapi kagak. Tapi nggak ngilmu sama orang tapi Orang, ngilmu iya. diri sendiri. Iya. Oke. Kalau pengen bisa buat penyelamatan diri. Baik, kalau lihat gambar saya sama cocokin dengan partisipan, apa menurut kamu? What do you think? Saya ngelihat tatapan matanya sama dia, Iya, alisnya juga dan ujung matanya memang sama ke atas gitu. Terus hitam-hitamnya lokasinya ada di atas dan ini sama Oh iya, mata bener. ini. Oh iya. Terus iya sih, ada banyak kemiripan antara gambar ini sama dia. Betul. Dia berarti bisa kayak naga yang melata di kayak jalan ular gitu dong. Iya. Iya. Sebenarnya naga ini bukannya naganya ada tinggal di daerah goa-goa dan hutan-hutan kemudian langit kan? Iya.
Mbak Titin. Waktu Mbak Titin ngirim santet ke orang yang kamu anggap jahat itu, Iya, gimana caranya? caranya itu. Aku panggil. Hah? Aku panggil. Panggil Bertugas. siapa? Aku bertugaskan dengan setan. Hah? Bagaimana? Boleh dikuras? Bisa bertugas dengan iblis sama setan. Jadi aku pakai itu. Biar cepat. Bersekutu dengan iblis dan setan, Iya. lalu minta mereka untuk mencekek. Betul. Untuk menjatuhkan dia dari motor. Jatuhin dari motor. Iya. Oke, saya ngerti Nggak terima. semuanya. Dan yang saya gambar ini apa yang diceritakan versi dari Mbak Titin. Mirip sih. Kamu bisa berkesimpulan karena kamu sudah melihat ya Iya, betul. naga seperti ini. Saya dari tadi pengen gambar ini karena memang ada kemiripan sih sedikit. Oke. Ada lagi Mbak Titin yang ingin di-share. Saya pengen mengetahui banyak cerita yang Mbak Titin alami selama masih ada kekuatan seperti ini ya. Bagaimana? Ini bisa menjadi pelajaran juga mungkin bagi pemirsa di rumah yang mungkin bisa ngilmu, tapi gimana cara kontrolnya? Ini juga bisa ada dua pemahaman dan ideologi berarti. Satu, mungkin dia ingin share bahwa saya ini bisa, tapi gimana lepasinnya? Kedua, ingin share karena memang saya bisa. Dan ketiga juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah yang mungkin punya cerita yang sama tentang ngilmu atau mencari ngilmu di tempat gua-gua, di hutan, di apa. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Karena kan tadi kelebihannya Mbak Titin adalah ketika dia kemasukan dia bisa sendiri hilang. Dia bisa keluarin lagi. Keluar, iya. Nah itu my point adalah bagaimana? Nah, caranya seperti apa tuh? Seperti itu maksud saya. Gimana caranya untuk bisa mengeluarkan sendiri? Mengeluarkannya. Kan banyak orang tuh di luar sana pemirsa di rumah juga yang punya kekuatan atau yang punya terlahir aneh-aneh. Ya, Iya. ada yang indigo, ada yang ilmu, ada yang apa, ada yang punya indera keenam. Itu ada yang kadang yang nggak bisa kontrol. Nah, Cuman mungkin aku di sini Mbak Titin bisa. Bilang gini aja, udah kamu keluar dari tubuh aku. Gitu. Digentak gitu. Keluar, langsung keluar sendiri. Gimana caranya? Keluar, aku bentak gitu, udah dia takut keluar sendiri. Oke. Dan satu lagi pertanyaan saya, Mbak Titin ini punya pasangan nggak sih? Enggak, Saya nggak heran sih nggak punya pasangan. meninggal. Ya mungkin semua orang pada takut ya. Iya. Ketika lagi tidur malam-malam tiba-tiba Iya. gitu kan suaminya bakalan Kaget, iya. jantungan. Iya. Ya kan saya berbicara apa adanya Iya, maksudnya. betul. Kalau misalnya lagi tidur enak-enak tiba-tiba langsung kamunya berubah jadi naga. Iya. Langsung. Iya. Maaf, aku mau tanya. Kita nggak pernah tahu. Anaknya takut gitu juga nggak? Ada kan anaknya? Enggak, kalau anak aku di pesantren. Aku punya anak kalau 6 tahun pasti di pesantren. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi enggak sama aku. Sebenarnya sayang sih kalau ya Biar aman gitu. biar aman. Soalnya gini, kalau memang orang yang punya ilmu, tapi kan dia untung bisa kontrol ya. Itu aja sih sisi positif yang saya selalu berpikir positif lah untuk oke, berarti dia bisa kontrol. Iya, sebenarnya dia punya kemampuan yang tadi kan Mbak Titin bilang katanya kemampuan ini digunakan untuk mengobati dan membantu orang ya. Tapi kenapa Mbak Titin mau orang ini mati? Nah, dia juga jahatin aku gak bisa diem. Daripada antar aku yang meninggal, lebih baik lu yang meninggal dulu. Loh emang nggak bisa supaya sama-sama ya udah nggak saling menyerang gitu? Iya, justru dianya yang bikin aku begitu. Aku gak bakal diem aja, gak Tapi bakal kan jahat bisa sama menjaga diri kan dengan kemampuan yang dimiliki Mbak Titin Cuman kan? tetap semua orang juga punya hati, punya balas dendam. Gak bakalan. Kenapa Tetap harus aja. balas dendam juga? Kenapa harus membunuh orang juga? Jadi salah loh. Iya betul, di situ. Saya mau, ya betul juga ya. Kenapa harus membunuh orang ya? Iya. Karena itu salah juga sama aja, bukan yang ngelakuin juga ya. Jadi pelaku Membantu, tetapi juga melakukan karena masih belum terbebas nih rasa dendamnya. Jadi dia tuh lagi dia ada di antara posisi pengen bebas, tapi gue pengen dia mati dulu gitu. Iya,
Nggak boleh gitu dong biasanya ya. Lebih banyakin ngebantu orang aja dengan kekuatan si makhluk-makhluk yang positif ini. Kenapa harus malah mencelakai orang? Justru sekarang aku kan udah bangkrut sama dia kan. Aku lagi buka begini sama, kadang-kadang juga nggak ada pasien. Nah aku mau makan di mana? Oke, Gitu baik. masalahnya. Saya Jadi tadi- bertubi-tubi aku tuh nyari 1000, dari 1000 sampai 100. Makanya dia nggak mau berhenti banget neror aku gitu. Aku juga pengen makan gitu. Asal lunya yang diem, aku juga diem gitu aja. Tapi saya lihat, kan saya selalu mencocokkan dan selalu perfeksionis ya dalam melihat gambar dan visual apa yang saya lihat. Tunggu, mohon maaf ya, saya minta izin. Ini alisnya kayak gini nih. Nah, ya. Ya kan? Dia punya suami, dia punya anak. Kayaknya suaminya meninggal kan kalau di santet. Iya, disantet. Tuh. Suami ibu meninggal disantet Betul. sama orang ini. Iya. Suami aku meninggal, awalnya dia pengen tidur kalau maghrib. Aku bilangin, Mas jangan, ini ada teror. Dia nggak percaya. Kemudian selang 11 hari meninggal. Dia kasihan. Yakin karena orang ini? Betul. Apa gitu, Roy? Iya, dia punya intuisi, dia punya kekurangan, kelebihan. Kita juga ngerasa dia juga bingung mau ngapain gitu loh. Suami udah meninggal, pasti stres. Kestresan itu membawa dampak perbuatan yang tidak disengaja menjadi kayak apapun semua pasti. Yang saya khawatirin sebenarnya kalau ternyata yang dia tuduh tuh salah. Iya, sebenarnya. Tapi saya yakin lah Mbak Titin tahu yang terbaik buat kamu sendiri. Terbukti dengan tahu cara kontrol serupan, tahu cara siapa dan apa. Saya cuma pesen kok satu buat Mbak Titin. Sangat simple sekali, very simple. Jadi kayak gini-ginian Mbak Titin nggak usah terlalu digali dan diturutin efek dari si makhluk ini, karena ini bisa merugikan dan mempengaruhi ke semua orang gitu, dan mempengaruhi kejiwaan. Mungkin saya dan yang lain masih berpikir oke, memang warisan turun-menurun susah ngilanginnya kan, karena saya juga ngelihat Titin bisa ngilmu sendiri tanpa belajar. Tapi apa yang terjadi jika orang normal yang melihat Mbak Titin terlihat seperti itu? Pertama dianggap gila, kedua dijauhi karena mungkin ketakutan, bisa santet. Sempat dia mention kata-kata seperti ini. Saya nggak ada pasien nih, dari mana saya mau makan? Iya kan? Iya. Ini jadinya membuat saya jadi berpikir ulang, kalau misalnya dia tuh bisa. Dan aku nggak mau ini jadi ajang promo dan iklan, ajang pencarian bakat ataupun show. Oh iya, saya ngerti maksudnya. Saya tahu Mbak Titin bekerja di dunia supranatural dan saya tidak mendinai tidak menyangkal. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana mengolah ini agar bisa pure ngebantuin orang atau pasiennya lagi sepi, kemudian kamu menunjukkan sesuatu agar kamu itu orang bisa datang, kamu tuh jodohan, tidak bisa ayo dong semua pasien bisa datang ke saya supaya saya bisa puterin roda dapur ngebul gitu. Saya rasa itu adalah hal yang nggak make sense ya. Udah gini aja, berdoa sama yang di atas, beribadah. Saya kalau jadi kamu, saya serahin deh apa saja yang terjadi di hidup saya. Saya lagi keadaannya lagi susah. Pokoknya curhatnya sama yang di atas gitu. Iya. Bukan ngarepin, aduh suami, klien gue nggak ada nih, pasien gue nggak ada dari kemarin. Pasti gara-gara dia. Itu semacam judgmental dan langsung menyalahkan orang. Lalu kemudian Mbak Titin pengen orang ini mati lagi sampai meninggal dunia, kan itu berarti udah nggak mungkin kita bisa ngebantu untuk bikin orang meninggal. Nggak itu mungkin. kena nggak mungkin. Nggak mungkin sekali karena memang
jodoh maut mati lahir tangan dan Tuhan, rezeki bukannya ada yang ngatur ya di Ada atas yang ya? ngatur. Gitu. Jadi ya saya cuma pesen itu lah ya, sama Bayu sama. Saya ya jaga, kalau memang nih Bay ya, memang maksudnya makhluk ini jagain gitu, tapi jangan disuruh-suruh Untuk berbuat kejahatan ya. Malah itu jadi aja salah sih. nantinya. Makanya sayang loh, orang kan punya gift, punya kelebihan, gunain yang bener. Apalagi ada bonus apa itu guidance yang di hewan spiritual gitu yang nge-guide. Di beberapa tradisi itu ada cerita bahwa ada guidance, ada guide animals gitu loh. Jadi Binatang pemandu gitu. iyalah seperti itu di beberapa tradisi beberapa negara. Maksud saya ya itu digunakan sebagai yang jaga, udah gitu aja, maksudnya nggak usah di worship. Kita kan saya nggak mau, saya bukan orang pemuka agama atau saya bukan orang suci. Maksud saya ya udah gitu aja sih gitu, maksudnya ya udah sih di dalam aja gitu, nggak usah terlalu dikeluarkan gitu. Yang ada malah nanti orang mikirnya sih sebenarnya, kalau kamu nggak peduli apa yang kata orang ya nggak udah lah ya, jalanin aja. Kasih atas sarannya. Iya, tapi saya masih nganggep Mbak Titin baik sih. Masih ada kebaikan kok. Jauh banget. Masih ada banyak kebaikan. Yang sebenarnya Banyak. kebaikan itu justru digunakan untuk menebar kebaikan, menolong orang, bukan malah menyakiti orang. Nanti malah jadi salah. Yang positif jadi berubah negatif. Akhirnya malah terus terpuruk dan terjerumus dalam ilmu hitam yang justru malah merugikan. Iya. Sudah ada tumbal kan, sudah kehilangan suami. Jangan sampai nanti anak juga jadi korbannya. Bener itu saya percaya itu tuh. Ya. Jangan sampai anak menjadi tumbal nantinya. Ada Itu yang mau bener disampaikan banget. nggak tuh, Baby? Itu aja, bener. Jangan sampai anak jadi tumbal. Iya loh. Kalau udah urusan anak. Iya loh. Iya. Supernatural itu tidak mandang bulu, apalagi seorang anak. Anak itu tuh biasanya pikirannya pure. Ya, masih Anak Mbak Titin umur berapa sih? Umur 15. 15 Iya, itu tahun. masih pure banget. Jangan sampai ntar jadi terhambat gara-gara ulah mamanya yang tidak bisa mengendalikan ini. Kasih kirim-kirim orang, dia jahat sama gue harus balas nih. Gara-gara dia gue gak ada klien. Gak juga ya, Bay. Bukan karena pengaruh orang. Tapi ya pikiran Mbak Titin sendiri yang harus di-set untuk lebih positif. Akhirnya bisa mendatangkan hal-hal positif juga. Mbak Titin sudah mengerti apa yang disampaikan, Roy? Udah. Baik. Ada lagi terakhir pesan buat Mbak Titin? Well, saya juga berterima kasih loh tentang Mbak Titin berbagi cerita pada malam hari ini. Mungkin juga ada dalam kebetulan juga pemirsa di rumah juga ada yang warisan dari leluhur atau ngilmu sendiri, tapi dia jadi kayak orang gila atau apa. Kan dengan hadirnya Mbak Titin juga bisa. Ini adalah salah satu kebaikan kamu nih, baru kecil nih, bisa menjadi inspirasi buat orang lain juga untuk ternyata gini cara ngontrolnya. Tadi dia bilang pergi lo. Nah itu kan udah satu kebaikan nih. Itu aja yang diterus-terusin gitu, ngajarin orang supaya bagi beras gitu, kontrol kalau kesurupan gitu. Ngomong-ngomong gitu, kebaikan macam-macam, gak cuma uang, tapi support mental dan segala macam. Itu aja sih yang bisa Roy gali dari Mbak Titin. Tapi Roy, Ya. Mbak Titin nggak akan melakukan hal-hal yang jahat lagi sampai bikin orang meninggal kan? Harusnya enggak, setelah Enggak ya? dari sini Mbak Titin. Iya, Mbak Titin tuh jiwanya nggak jahat sih. Betul. Oke. Oke. Terima kasih ya Mbak Titin. Ingat ya, jangan sampai ada korbannya. Siap. Jangan kirimin santet ke orang lagi. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ininya mau ditinggal? Ini? Ini harus dibawa. Dibawa? Dibawa. Oke. Karena kan miliknya. Ini minumnya boleh, silakan Mbak. Oh, oke. Terima kasih. Ilmu ibarat mata pisau dalam genggaman yang jika disalahgunakan bisa memakan korban jiwa. Partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Tisa dan Titin. Tisa tadi memiliki kelainan kejiwaan dan dia sering memakan bayi sebagai korbannya. Lalu kemudian Titin tadi menguasai ilmu
hitam yang sebenarnya bisa jadi putih kalau digunakan untuk kebaikan. Tapi sayangnya Titin memiliki niat untuk menyakiti orang dengan mengirimkan santet untuk membalas dendam. Gimana Roy? Tanggapan kamu, Tisa dan Titin? Tisa dan Titin, menurut saya sangat khawatir sekali dengan Tisa karena kondisi kejiwaannya separuh-separuh antara makhluk halus dan kondisi mental dan kejiwaannya. Saya tuh sangat prihatin apabila Tisa mempunyai koneksi lebih atau mungkin berkemampuan lebih ya, seorang partnernya yang bisa nemenin, dia bisa berkonsultasi dan dalam pengawasan ahli medis. Dia nggak boleh sendiri. Dia nggak boleh sendiri. Pasti ada penyebabnya yang bikin dia kayak gitu ya. Ada Betul trauma masa sekali. lalu atau apapun itu. Betul sekali, Bay. Trauma masa lalu dan sebagainya. Berbeda dengan Titin. Titin adalah sosok yang mempunyai kekuatan tapi tidak belajar. Nah, saya lebih ngeri Tisa ketimbang Titin karena Titin tuh masih bisa kontrol, bisa memberikan satu kayak ya udah bisa dikontrol, ternyata nih ada jawaban pada pemirsa di rumah, gitu bisa dikontrol nggak sih, kan udah kejawab. Itu ada buktinya ya. gitu. Tapi memang dia kamu lihat menguasai supranatural ya. Menguasai ilmu supranatural itu tidak gampang. Karena kalau misalnya menguasai ilmu supranatural tapi tidak dibarengi dengan pemahaman, akhirnya jadi gesrek. Oh, jadi otaknya. harus ada pemahaman juga ya, nggak cuma sekedar belajar. Betul sekali. Tapi saya tentu balik lagi, saya khawatir banget dengan Tisa. Sampai akhirnya pun dia dia dibawa, digotong. Iya. Kalau kamu sendiri, Baby, gimana tanggapannya Tisa dan Titin? Iya, aku lebih menakutkan yang Tisa. Takut saya. Dia nggak bisa ngontrol, ngeliat boneka aja tadi kayak gitu. Iya, apalagi lihat bayi. Kalau Titin masih bisa ngontrol. Iya, mudah-mudahan Tisa sih nggak akan makan korban lagi ya. Mudah-mudahan deh. Aduh, serem ya. Oke, Baby Gracia, terima kasih banyak sudah hadir di Semata Terima Batin. kasih, Baby Gracia. Sukses untuk karirnya dan rencana baiknya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Siap. Pemirsa, belajarlah dari Fajar dan Senja karena mereka tidak pernah saling mendahului atau saling mengakhiri. Mereka hadir dengan kedamaian, bahkan kedatangannya selalu dinantikan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.